Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melanjutkan proses pembelajaran daring. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 yang lalu, yaitu tentang kasus ancaman di bidang Impolixus Burhamkam dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana minggu yang lalu kita membahas tentang kasus ancaman di bidang Impolixus Burhamkam, dan minggu ini kita membahas materi yang lain, yaitu strategi mengatasi ancaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini mempunyai beberapa cakupan. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman berdimensi ideologi. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman berdimensi politik. Yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman berdimensi ekonomi. Kemudian strategi mengatasi ancaman berdimensi sosial budaya dan strategi mengatasi ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN kelas 11 yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi 2017. Dan buku penunjangnya adalah buku PR PPKN kelas 11 yang diterbitkan oleh CP Intan Pariwara. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman berdimensi ideologi. Ideologi sangat menentukan ekstensi bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara mencapai tujuannya. Pancasila sebagai ideologi Indonesia tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Strategi dalam mengatasi ancaman dimensi ideologi yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membantu sesama, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mengedepankan musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial. Pada era globalisasi ini, perlu adanya revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi atau penanaman kembali nilai-nilai Pancasila harus dilakukan terutama kepada generasi muda dan pelajar. Penanaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui jalur akademik, seperti melalui mata pelajaran PPKN. Menanamkan nilai-nilai Pancasila tidak sekedar menghafal kelima sila tersebut. Penanaman nilai Pancasila bertujuan agar generasi muda menghayati kelima sila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan merupakan salah satu bentuk upaya menjaga ideologi negara Indonesia. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman berdimensi politik. Politik berhubungan erat dengan pengambilan keputusan dan
kebijakan penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ketercapaian tujuan negara tidak terlepas dari ancaman yang setiap saat membahayakan sistem politik Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya strategi menghadapi ancaman berdimensi politik. Strategi mengatasi ancaman berdimensi politik dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ke dalam. Pendekatan ke dalam merupakan pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dalam kerangka demokrasi yang menghargai keragaman bangsa Indonesia. Pendekatan ini bertujuan menciptakan stabilitas politik dalam negeri yang dinamis. Pendekatan ini dilakukan dengan menggugah 3 pilar. Yang pertama adalah penguatan penyelenggaraan pemerintah negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah penguatan lembaga legislatif dengan tujuan menciptakan lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kekuatan politik nasional, baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan keluar. Pendekatan keluar dapat dilakukan melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dengan negara lain demi memecahkan potensi konflik antar negara. Pendekatan keluar dapat diwujudkan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah pada lingkungan internal. Pada lingkungan ini dapat dilakukan penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil. Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat, serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua adalah lingkungan regional. Pada lingkungan regional, politik dan diplomasi diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama dilakukan dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Pada lingkup supraregional, pada lingkup ini, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam menguatkan ASEAN. Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerjasama yang memberi jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Tidak adanya interferensi, terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap wilayah kedaulatan negara Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pada lingkup global. Pada lingkup ini, politik luar negeri berperan memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai negara anggota organisasi internasional seperti PBB, Gerakan Nombrok, Organisasi Koperasi Islam, dan ASEAN. Berdasarkan pendekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa ancaman berdimensi politik dapat diatasi dengan cara melakukan penataan serta pembangunan sistem politik yang dinamis dan sehat dalam kerangka negara yang bersifat demokratik, yaitu menghargai perbedaan dan kebinekaan di Indonesia.
Penguatan di berbagai lembaga negara agar terbebas dari KKN sehingga terbentuk pemerintahan yang sehat dan kukuh. Memperkuat asas kebersamaan dan persatuan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan. Mengembangkan demokrasi politik. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Menegakkan supremasi hukum serta memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Kemudian strategi dalam mengatasi ancaman berdimensi ekonomi. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPJS yang dilansir oleh Kompas.com, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 10,12% menjadi 9,82%. Terbukanya lapangan kerja menjadi salah satu faktor penyebab turunnya persentase kemiskinan di Indonesia. Turunnya persentase kemiskinan menjadi parameter meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat. Kemudian pembangunan infrastruktur. Apa hubungan gambar-gambar yang ada di layar ini? Perlu adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah demi kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada pada gambar akan berujung pada kesejahteraan yang merata. Tercapainya kesejahteraan yang merata akan meminimalisasi kesenjangan ekonomi. Kemudian yang C adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif. Iklim usaha akan kondusif apabila stabilitas harga dan pasokan bahan baku industri terjaga. Selain itu, promosi dagang serta evaluasi hambatan pasar juga harus dilakukan. Dari data yang dirilis oleh BPJS, sejak tahun 2000 hingga saat ini, Indonesia belum pernah absen mengimpor beras dari negara lain. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan petani sebagai prioritas utama demi menjaga Indonesia yang mandiri, terutama mandiri pangan. Kemudian membangun dan mempercepat kerjasama dengan negara lain. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara seperti Singapura, Australia, Tiongkok, Mesir, Jerman, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga kerjasama ekonomi dalam negara Pasifik yang kita kenal dengan istilah APEC. APEC memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia. Kemudian yang keempat adalah strategi dalam mengatasi ancaman berdimensi sosial budaya. Yang pertama adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Selain klaim budaya, masyarakat Indonesia harus menghadapi masuknya budaya-budaya barat atau budaya asing. Masyarakat tidak dapat menolak masuknya budaya-budaya barat atau budaya asing melalui arus globalisasi. Akan tetapi, masyarakat dapat memilih untuk menerima atau menolaknya. Tidak semua nilai-nilai budaya barat memberi dampak negatif. Salah satu contohnya adalah
kedisiplinan yang tinggi dan dapat ditiru. Tetapi, gaya hidup konsumtif atau pergaulan bebas harus dihindari. Untuk menghindari nilai-nilai budaya Barat yang bersifat negatif, masyarakat harus menjadi nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Nilai-nilai budaya Barat yang sesuai dengan Pancasila dapat diterima, akan tetapi yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia harus ditolak. Kemudian, meningkatkan rasa nasionalisme. Nasionalisme adalah ajaran yang mencintai bangsa dan negara sendiri. Kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara bukan berarti merasa lebih hebat dan unggul daripada bangsa dan negara lain. Nasionalisme masa kini tidak lagi berkaitan dengan penjajahan, tetapi usaha untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dalam kehancuran. Nasionalisme dapat dilakukan dengan mempelajari budaya berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Nasionalisme terhadap budaya lokal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti karnaval budaya. Kegiatan karnaval budaya mampu mengajarkan generasi muda dan generasi mengenal keragaman budaya di tengah budaya asing yang menjamur di Indonesia. Yang kelima adalah strategi mengatasi ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan sasaran strategis yang ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam 3 substansi dasar yang meliputi apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan, dan apa yang mempertahankan. Indonesia dapat menerapkan strategi pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pertahanan negara bertujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pertahanan negara dirumuskan dalam 5 sasaran strategis yang saling berkaitan. Kelima sasaran strategis itu meliputi A. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman. Kemudian, mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, darat, dan dirgantara. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas dan aktif. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kecerdasan bela negara. Kemudian selanjutnya, strategi dalam mengatasi ancaman dilakukan dengan berbagai macam, seperti ancaman terorisme. Dalam mengatasi ancaman terorisme ini dapat dilakukan dengan beberapa macam. Yang pertama adalah membentuk Badan Nasional Penanggulangi Teroris. Yang kedua, mengesahkan undang-undang tentang anti-terorisme. Yang ketiga adalah memperkuat aparat negara agar pelaku teroris tidak mudah memperoleh persenjataan maupun persembunyian yang aman. Ada 2 aspek yang perlu dilihat dalam menangani aksi teroris. Yang pertama, penanggulangan teroris tidak cukup hanya dengan melakukan penangkapan, tetapi perlu adanya upaya preventif agar teroris tidak terus berkembang. Yang kedua, penanganan teroris harus menyentuh akar persoalan yang substansial,
yaitu memutus ideologi dengan paham jihad yang keliru. Kemudian berikutnya konflik perbatasan. Konflik perbatasan antar negara dapat diselesaikan melalui beberapa strategi. Yang pertama adalah menguatkan alutsista kita serta meningkatkan teknologi untuk mengawasi daerah perbatasan. Yang kedua adalah pemerintah melakukan perundingan dengan negara tetangga yang menetapkan status wilayah perbatasan dan menyelaraskan interpretasi adanya zona netral ataupun zona bebas. TNI memperkuat menjaga di wilayah perbatasan dengan melakukan patroli. Pemerintah perlu memberi pendidikan pentingnya menjaga wilayah perbatasan kepada masyarakat. Kemudian strategi dalam pertahanan berikutnya adalah adanya ancaman legal fishing. Adalah kegiatan perikanan yang tidak sah. Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi ataupun lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan, tangkap tanpa tergantung pada lokasi. Target spesies alat tangkap yang digunakan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan, baik skala kecil maupun skala industri. Perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Demikianlah materi ini Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Bapak sendiri dan bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Dengan demikian Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada materi berikutnya.